Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi brother, come back with me di channel gua di Motovlog Plus Plus, yang dimana channelnya memiliki banyak konten barbar dan gabut. Jadi sekarang kondisi udah jam 1 malam. Jadi emang bisa dibilang gua gabut dan juga lagi nggak ada kerjaan, dan ya bisa dibilang gua susah tidur. Jadi gua di sini ada project gabut. Rencana sih emang karena motor gua si Semar ini kemarin habis touring dari Lampung ke Palembang belum gua servis, jadi ini mau gua bongkar semua dan juga mau gua cek lagi apa yang ada salah gitu atau kendala atau gimana, karena bisa dibilang sekarang untuk bawaannya udah kurang enak. Jadi rencana gue sih ini bakal gue jadiin bakal gue lakukan eksperimen. Jadi mungkin nanti bakal gue ini servis tombol, karena di sini tombol gue hancur gara-gara kemarin ada nyenggol apa gitu terus pecah, tapi udah gue beli gantinya dan sekarang tinggal pasang. Terus juga nanti rencana sih ya ini mau gue pasangin turbo di dalam sini, dan ini kotor banget padahal udah gue cuci sih kemarin, cuma karena kan emang di Palembang musimnya hujan jadi ya gampang banget gitu kotornya. So mungkin ini bakal gue bongkar dulu. Jadi buat kalian yang baru nonton channel gue dan baru datang di channel gue harapkan di subscribe channel gue, terus di like, comment, and di share di tuh. Oke, jadi buat kalian yang baru bergabung di channel gue, baru lihat channel gue, ya gue harap kalian subscribe channel gue, di like, di komen, terus di share ke teman-temannya, supaya nanti kita saling sharing-sharing aja sih sama kalian semua buat masalah permotoran dan sebagainya. Oke, ini kita bakal lanjut bongkar dulu. Oke Brody, ini jadi udah kita bongkar semua ya. Alasan gua bongkar ini karena gua mau bersihin dalamnya ya, pengen gua detailing lagi itu body-bodinya. Terus juga ini nanti bakal ada yang bakal gua rakit lagi. Nah ini kan bisa kita lihat nih, bagian sini kan agak susah nih dibersihin nih. Ini pengen gua cuci juga, pengen gua detailing, dan juga sekalian nih perkabelannya. Jadi si kabel-kabelnya ini berantakan banget, nggak tahu gimana itu tukang bengkelnya kemarin. Rencana pengen gue rapiin juga, pengen ganti-ganti komponennya jadi lebih kecil. Dan nah ini kayak gini nih, kabel-kabel gantung gini nih, ini pengen gue beresin juga biar nggak terlalu berantakan banget. Dan gue juga di sini emang gue dari awal udah pasang juken ya, udah pasang juken. Dan alasan gue bongkar juga karena ini gue pasang mini turbo. Jadi ini electrical turbo mini, bukan fan biasa ya. Kalau sekilasnya dilihat kayak fan biasa, kayak yang ada di CPU, tapi bukan. Ini dia high speed fan. Jadi fungsinya ini gue taruh sini karena kan gue pakai filter standar pabrik nih. Nah filter standar pabrik kan ini kertas, jadi untuk supply ke ruang bakar tuh kurang. Makanya gue pakai ini supaya untuk bantu ngedorong flow-nya dari luar untuk masuk ke dalam. Nah bisa kita bilang sih untuk bantu si jukennya. Jadi kalau juken ini kan core 2 nya gue bikin boros ya kan. Nah, jadi dia cuma boros-boros doang, nggak ada tenaganya. Tapi untuk di RPM tinggi dan di high speed dia ada. Nah makanya untuk tarikan awalnya pengen gue pakein ini supaya nanti dari awal sampai atas itu ada semua ya. Walaupun bisa kita bilang mesin kita standar sih ya, cuma kan kita pasti butuh kenyamanan juga untuk tarikannya. Nah untuk selanjutnya sih ini gue bongkar juga karena ini kotor banget tuh, sela-sela bawah sini nih, bawah box filter sama di dalam situ tuh
itu kotor banget. Dan juga nanti ini kita bakal ada project untuk bongkar speedo. Ini kan sebelumnya udah gua custom nih speedo jadi warna hijau. Sebenarnya ini RGB, dia bisa ganti warna gitu, kayak contohnya merah, hijau, biru. Nah cuma kadang si birunya ini gangguan karena gue biasanya suka pakai warna pink gini. Nah dia kadang birunya mati-mati gini tuh. Nah gue juga bingung nih kenapa kok bisa gitu. Dia kalau digedor-gedor nggak pengaruh, tapi kadang mati kadang hidup gitu. Ini pengen gue oprek juga nanti. Jadi untuk sementara kita pakai warna hijau, makanya itu dari kemarin gue pakai warna hijau karena ini. Nah terus juga project selanjutnya mungkin nanti di bagian knalpot ya. Nah bagian knalpot ini nanti pengen gue pasangin knalpot racing, tapi pengen gue pasang shifter. Jadi nanti di knalpot racingnya itu bisa pakai mode racing atau mode silent, sama kayak knalpot mahal itulah kan. Cuma ya bisa kita bilang kita orang yang mampu nggak lah, kita orang kreatif. Jadi nanti kita mau pasang knalpot apa aja tapi ada shifternya elektrikal. Nah itu makanya ini kita bongkar semua, sekalian kita urutin kabel-kabelnya ini kayak ini nih, ya ampun tuh, ini bisa dibilang nih mengganggu nih, takutnya ntar dia konslet kan. Ini mau kita beresin juga sampai belakang, mau tuh mesin-mesin tuh, waduh. Oke, mungkin ini bakal gua oprek-oprek dulu. Jadi buat kalian yang masih menyaksikan video gua, keep stay di channel gua, jangan kemana-mana. Oke, see you bro. Oke Brody, jadi ini udah gue bongkarin semua dan udah gue oprek-oprek dan lain sebagainya dah. Dan sekarang gue udah beres untuk perkabelan bagian depan. Kalau bisa dilihat tuh, wah ini berantakan. Cuma ini mendingan, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya itu lebih parah dari ini. Mungkin kalau bisa kita bilang tuh lebih banyak kabel yang nggak kebungkus kayak gini nih. Kan nggak kebungkus nih kan. Ini sekarang udah gue bungkusin, terus juga udah gue bikin soket, dan yang penting biar anti air gitu kan. Terus juga ini, nah ini kan gue ada lighter ya, ada lighter slot. Jadi ini lighter slotnya kemarin itu langsung ke aki. Nah jadi pas kontak off dia masih hidup. Nah gue ngeri, jadi ini gue pasangi relay. Ini relaynya, ini udah gue pasangi relay, gue rangkain relay. Jadi pas kontak on, nah lighternya baru hidup gitu kan. Nah ini udah gue rangkai relay, ini ada relay untuk klakson gue. Dan di sini untuk tombol, ini kan ada 5 tombol nih. Ini tombol untuk engine cut off, ini untuk lampu, ini nanti untuk knalpot, ini nanti untuk juken, sama untuk aktifin turbonya. Karena gue pakai 2 electrical turbo. Sini ada 1, 2. Nah ini fungsi masing-masing ya, karena emang gue gabut dan gue pengen bereksperimen. Ini gue pasang 2 karena di tengah ini nanti ada filter. Nah ini filter standarnya, dan ini untuk filter apa, untuk turbo depan, bagian depan itu untuk mengambil udara dari luar, ditekan melalui filter. Nah nanti yang turbo bagian dalam itu untuk menarik flownya dan membantu ngedorong ke dalam intake. Nah yang terakhir ini ada tombol kuning, ini untuk high beam nanti. Jadi ini semua udah gua rangkai. Ini ada banyak relay, di sini ada kemungkinan 4 relay, dan ini relay juga. Terus di bagian sini, nah ini dia, ini relay juga. Ini gua sengaja pakai relay yang kecil-kecil karena biar untuk ngehemat ruangan ya. Karena juga kan bisa dibilang arus yang dilewatin tuh kan nggak gede-gede amat. Kemarin juga udah gua ukur pakai test meter digital, gua aktifin semua, gua cek, gua ukur itu hampir rata-rata yang dilaluin itu nggak sampai 1 ampere. Jadi gua pakaikan relay yang kapasitasnya maksimal di 2 ampere. Jadi lumayan kecil, jadi irit tempat dia. Contohnya kayak gini. Ini kalau misalkan ada 4 relay, itu gue pakai relay gede kayak gini, otomatis nih langsung wah banyak banget. Nah makanya gue pakai relay kecil supaya ngirit tempat. Oke. Untuk selanjutnya ini ada speedo. Ini gue juga udah gue bongkarin.
kemarin gua cek ternyata ada salah satu lampu yang udah mau mati tapi belum mati. Nah jadi dia antara mau mati sama mau hidup, jadi dia gitu, kadang hidup kadang mati, kadang hidup kadang mati, merusak suasana aja. Dan sekarang udah gua rombak, nah sekarang udah normal, jadinya udah begini ya kan. Ini remote-nya, nih gua bisa sesuka gua mau ganti warna apa aja, kayak warna merah atau warna hijau, warna biru, atau mau gue bikin warna pink bisa, warna kuning juga bisa, atau warna biru laut kayak gini bisa juga, atau warna standar putihnya. Nah ini juga bisa cuy. Dan kerennya lagi, ini gue bisa gue redupin. Nah jadi kalau misalkan gue riding malam, jadi gue nggak terlalu silau sama cahaya dari speedo ini gitu. Jadi ini bisa gue setting gelap, bisa gue setting terang. Nah ini udah gue setting terang, terus gue pakai warna pink, biasanya gue suka itu kan, karena lebih cerah aja cuy gitu. Dan untuk tes turbonya, ini kan tadi gue taruh di sini ya. Itu kalau gue aktifin gini, nah tuh bunyinya udah kayak pesawat terbang cuy. Udah kayak pesawat mau terbang gitu, keren banget sumpah anjay. Belum gue coba sih, nanti mungkin bakal gue coba. Ini kan udah jam 1 malam ya, udah jam 1 malam gue ngerombak beginian. Mungkin besok pagi bakal gue coba ya kan. Dan ini untuk knalpot di sini juga udah gue pasangin. Nah ini dia, ini ada motor untuk narik. Rencana mau gue pasang ini. Nah ini gua udah rakit ini. Nah, ini sebenarnya gue udah pernah make, cuma gue lepas lagi gara-gara waktu itu gue masih pakai kayak handle sepeda itu ya kan, tau kan. Nah ini sekarang gue bikin elektrikal, jadi nanti di sini ada apanya tuh, daunnya itu ya, lupa gue namanya apa itu tuh. Jadi nanti bakal dibuka gini atau ditutup. Ini untuk knalpot racingnya besok, karena knalpot racingnya belum gue pasang, jadi besok aja gue pasang. Dan ini waktunya kita mandiin. Sekarang udah beres semua udah pas, jadi tinggal kita mandiin dulu, kita bersihin tuh sela-selanya. Ya ampun, ini kalau bisa dibilang ya, tuh lihat kotornya luar biasa cuy. Jadi ini mau gua mandiin dulu. Habis gua mandiin, langsung aja gua mandiin gini karena gue yakin ini pasti aman. Gua cuci, gua basahin semua biar bersih sekalian, bagian bawahnya juga. Pokoknya detailing deh, gua mau bersihin semua biar celing banget. Oke, jadi ini kita mau mandiin dulu. Oke Brady, ini udah gua bersihkan, udah gua mandiin, dan sekarang udah good looking anjay. Dan ini yang tadi kotor banget sekarang udah bersih juga. Bagian bawah sini kan ini emang gua detailing kan, bagian bawah udah gua bersihin sampai sela-sela dalam sini yang paling susah dibersihin ya kan. Udah gua bersihin semua, udah down, dan juga kolong-kolong sini ya kan udah gua bersihin. Box sudah gue bersihin dan ini normal semuanya. Kalau gue geber pun no problem. Dan ini udah enakan semua. Overall udah gue servis, udah gue perbaiki, udah gue cek. Dan sekarang waktunya masang baju, oke? Oke Brady, ini motor gue udah gue beresin dan juga udah gue pakein baju semua, udah gue pasang body juga, dan udah gue check up semua total, termasuk kayak yang gua rombak-rombak itu, tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Untuk semua fitur alhamdulillah no kendala, tinggal test drive. Rencana sih mau langsung gua test drive, cuma berhubung sekarang jam 3:30 ya, udah jam 3:30 dan nah tuh
jam 3.31, jam setengah 4 pagi cuy, ngeberesin motor. Saking gabutnya gua, bayangkan ya. Gabut, bongkar-bongkar motor, selesai jam 4, jam setengah 4 subuh. Ini rencana pengen gua test drive besok aja, sekalian karena besok hari ini ya kan. Hari ini gue libur sebenarnya, dan mungkin nanti siang bakal gua test drive sekalian gua mau jemput karyawan. Jadi mungkin ini bakal gua cek nanti siang, oke? Keep stay at my video guys. Oke, Brady. Jadi ini udah siang ya, kita lanjut vlog yang semalam. Sebenarnya sih untuk motor gue udah gue rayen pagi tadi, udah gue coba, udah gue bawa keliling, dan kebetulan pagi tadi hujan deras banget, jadi motor gue kotor. Dan gue juga udah ganti knalpot tuh karena hujan parah banget. Jadi habis gue cuci langsung kotor lagi. Waduh, nggak tahu deh. Ini kita mau kita rayain dulu, tapi gue lupa, gue tinggalin kuncinya, ntar gue ambil dulu. Oke, udah kita ambil kuncinya bro. Jadi ini kita mau coba tes, karena pagi tadi hujan gue belum sempat ngetes untuk core 2 nya. Ini udah gue ganti knalpot, udah gue ganti, bukan gue ganti sih, udah gue ganti knalpot, udah gue setting ECU juga, dan aduh tercuy, pokoknya udah, nah gitulah suaranya pokoknya. Ini kita mau coba dulu, sekalian kita mau ngantar paket ya. Bentar. Terus sekarang cuaca panas banget, dan sebenarnya pagi tadi gue mau record, dan emang dikarenakan hujan makanya nggak gue record. Gue ngeri juga sih, walaupun kamera udah ada waterproofnya, tetap gue kadang males gitu kalau mau record pas hujan-hujanan. So ini kita bakal jalan dulu. Oke. Ini untuk core 1 nya masih oke ya, masih lumayan. Kalau untuk core 2 nya udah gua setting sebenarnya, udah gua setting. Aduh. Untuk core 2 nya udah gua setting, udah gua up CO, dan juga udah gua setting ini ya, apa namanya, backfire. Jadi pas gas dilepas itu dia langsung nembak gitu. Nah ini kita nggak jauh sih, cuma kalau untuk antar paket ke sini doang. Dan gue baru ingat pagi tadi kemarin sih ya, beberapa hari lalu kalau nggak salah, itu gue ngorder baterai kamera gue. Jadi bisa dibilang baterai kamera gue ini udah kembung satu, dan juga borosnya luar biasa. Maka dari itu gue order baterai kamera gue untuk cadangan gitu. Oke, ini kita udah sampai, kita masuk dulu. Nah, ntar ya, kita mau antar pakai dulu. Oke, udah kita antar, kita lanjut. Rencana sih mau cari makan. Tahu oke, ntar aja. Oh, berisik banget knalpotnya. Oke, balik lagi ke tadi. Gue sebenarnya sih beberapa hari yang lalu gue ada order baterai kamera, dan udah sampai tadi. Udah gue unboxing, udah gue tes, dan juga udah gue cek semua. Gue order baterai sepasang sama charger cuy. Jadi untuk kebutuhan kamera gue. Dan total kalau gue hitung sama baterai gue yang rusak, gue punya 4 baterai. Jadi ya lumayan untuk ngevlog seharian full. Dan juga gue ada order memori gitu kan, yang bisa gue bilang agak bagus untuk kamera gue, dan juga lumayan lah untuk record. Nanti buat kalian yang mau beli gitu kan, itu nanti gue cantumin semua linknya di bawah, dan gue cantumin semua kayak spare yang gue beli untuk kamera gue, terus
mini turbo yang gua beli, gua pasang di motor itu nanti gua cantumin semua di bawah. Jadi buat kalian yang mau beli bisa langsung aja cek di deskripsi bawah ya. Oke, ini kita mau lanjut lagi, tapi nggak jauh amat sih. A few moments later. Oke cuy, kita udah dapat makan dan udah sih, rencana cuma cari makan doang, terus langsung balik. Tapi gua mau keliling-keliling bentar. Hihi. Bukan keliling sih, mau coba tes ke sana dulu sekali. Kita lihat. Oke, kembali lagi ke topik tadi. Jadi kalau menurut saran gue sih ya, buat kalian para pengguna motor-motor yang masih karbu, gue nggak menyarankan untuk menggunakan electrical turbo ini, karena ya bisa dibilang agak bahaya sih kalau misalkan turbonya aktif, dia ngegas sendiri gitu. Karena saya juga pernah nyoba dan itu luar biasa cuy. Gua tiba-tiba kaget motor ngegas sendiri, untung masih bisa gua kendaliin tuh. Jadi gua nggak saran sih buat kalian masih pengguna motor karbu untuk menggunakan turbo elektrikal. Kalaupun mau menggunakan turbo, itu kalian bisa menggunakan turbo supercharger yang biasa digunakan sama mobil gitu. Jadi dia menggunakan kapasitas apa? Menggunakan dorongan output dari exhaustnya gitu. So ini kita mau coba core 2 nya, karena ini agak lumayan nih jalannya nih. Nah, ini masih ada bapak-bapak mau belok. Nah, ntar di depan kita putar balik aja deh. Nah, wah, anjay. Oke banget cuy, di tanjakan tuh kayak torsinya tuh nambah cuy. Biasa gua kalau misalkan lagi di tanjakan gitu ya, kadang gua agak ngeri-ngeri sedep gitu. Kadang dia kehabisan napas tiba-tiba gitu, kayak ngempos. Tapi ini oke cuy. Jadi gua kayak ada nyali gitu loh, untuk nyalip mereka gitu kan. Apalagi dengan kondisi knalpot gue yang sekarang gini tuh, wah parah sih. Asik cu, sumpah. Kalian wajib coba deh. Buat kalian yang penasaran nih, bisa kalian coba. Nanti gua share linknya di deskripsi untuk apa-apa yang udah gua beli, kayak turbo, terus tombol 5 warna ini, bakal gua share link semua di situ kok. Nah, kerennya lagi nih ya, ini di akhirnya gua setting backfire gitu. Nah, gitu cuy. Jadi keren aja. Waduh gila, sumpah baru kali ini gua ngerasain motor gua punya power kayak gini tuh. Jadi wah gila sih. Backfire-nya juga oke cuy. Cuy gila. Gila nagih banget sumpah. Oke deh, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini aja guys. Jadi ini gue lagi mau OTW pulang dan juga lagi nikmatin hasil perjuangan gue. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan gue, dan apabila ada kesalahan dalam video ini, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue harapkan di subscribe, di like, comment, and di share ke teman-temannya, supaya channel kita lebih berkembang dan juga banyak konten-konten menarik untuk ditonton ke depannya gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Sekian dari saya. See you next video guys. Dadah.